Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Cynthia Rompas. Saudara, gugatan perdata dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta. Namun di tengah persidangan muncul penggugat intervensi yang mengaku sebagai teman Jokowi. Sidang gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi masih bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta. Usai mediasi gagal, kini muncul penggugat intervensi yang merupakan teman SMA Jokowi. Kuasa hukum teman Jokowi bilang, tudingan ijazah palsu merugikan kliennya sebagai sesama alumni SMA 6 Solo. Kami kan pemilik ijazah ya, yang salah satunya mungkin kalau ijazahnya Pak Jokowi dinyatakan palsu kan imbasnya ke klien kami, kan gitu. Nah, klien kami itu ya yang maju cuma satu, tapi di belakang ini ada sekitar seribuan ijazah ya. Dari angkatan 80 sampai 85 itu kalau IPS, IPA itu masing-masing 200 gitu ya 1000. Namun penggugat intervensi ini ditolak oleh penggugat ijazah Jokowi. Mereka beralasan penggugat intervensi tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak tergugat dan hanya mencari popularitas. Saya lebih mengatakan ini mereka main seksi-seksian, perkara ini kan seksi, siapapun yang terlibat akan diliput media. Saya lebih melihat bahwa ini faktor seksi-seksian, mereka ingin juga populer. Tapi tiga alasan utama bahwa mereka punya hubungan hukum, mereka ingin menegakkan satu hak, mereka dirugikan, itu tidak tercermin di dalam jawaban-jawabannya. Dan juga misalkan menjawab, kita ini kan 8 lembar, mereka cuma menjawab, akan ada yang selembar, ada yang 2 lembar, bahkan yang 2 lembar pun ada yang tidak di copy, jadi menandakan mereka tidak siap. Sementara dari pihak tergugat, semua sepakat mengizinkan penggugat intervensi masuk dalam perkara. Ada sejumlah pertimbangan yang memperkuat argumen mereka. Tentu saja pihak intervensi ini akan mendukung terhadap dalil-dalil bantahan pihak tergugat 3, dalam hal ini adalah SMA Negeri 6. Karena permohonan intervensi ini tentu saja mempunyai kepentingan yang sama. Sidang akan dilanjutkan Kamis pekan depan dengan agenda putusan sela tentang penggugat intervensi. Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat intervensi, maka sidang akan dilanjutkan dengan melibatkan mereka sebagai pendukung tergugat 3, yakni SMA Negeri 6 Solo. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Lalu sejauh mana penggugat intervensi akan mempengaruhi sidang gugatan ijazah Jokowi? Kita bahas bersama Rifai Kusumanegara, pengacara dari Joko Widodo, dan juga Muhammad Taufik, penggugat ijazah Joko Widodo. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya akan ke Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, Anda sebagai penggugat ijazah Jokowi dan disebutkan bahwa Anda menolak penggugat intervensi ini. Dasar penolakan Anda apa? Ini satu pertanyaan menarik. Ada 3 alasan sebagaimana yang disebut di pasal 279 ya, Rehlemen, atau dan sampai dengan pasal 281 ya. Di situ disebutkan ada 3 syarat utama. 1, harus memiliki hubungan hukum, yang kedua ada hak yang harus dipertahankan, dan yang ketiga penggugat intervensi ini harus memiliki kerugian. Jadi dari gugatan saya ini, adakah hukum antara teman-teman Pak Jokowi dengan gugatan kami? Yang kedua, adakah hak yang harus dipertahankan oleh mereka? Dan yang ketiga, apakah mereka dirugikan? Perlu diketahui ya Mbak ya, bahwa gugatan perdata ini kan masuknya, kenapa disebut perdata ini kan masuknya private ya. Private itu berarti pribadi. Kalau pribadi kan kita tidak menggugat seluruh alumni SMA 6 atau seluruh alumni SMPB. Kenapa? Karena yang kita pertanyakan itu hanya kejelasan tentang ijazah Pak Jokowi, karena ada dualisme pemahaman. Yang pertama yang kami tahu itu SMPB, di sisi lain teman-teman mengatakan bahwa Pak Jokowi lulusan SMA 6, sementara yang kami tahu SMA 6 itu baru ada tahun 86. Begitu. Oke. Mbak, Saya kami. Saya ke Pak Rifai. Pak Rifai, ini kan teman-teman Pak Jokowi dari SMA N6 ini yang sebelumnya ada, bukan namanya SMA 6 ya, meminta izin kepada Pak Jokowi untuk mengajukan gugatan intervensi. Pak Jokowi mengizinkan. Apa legal standingnya Pak Jokowi mengizinkan? Oke.
Pertama saya perlu disclaimer dulu nih Mbak Cynthia. Ya. Saya sekalipun memang saya kuasa Pak Jokowi, tapi memang saya tidak ditugaskan untuk menangani untuk gugatan yang di PN Solo. Jadi mungkin yang saya hanya bisa kasih gambaran lebih kepada kajian intervensi dalam keperdataan secara umum ya. Mengenai kasus-kasus sendiri ini harusnya yang lebih menjelaskan adalah Bang Irfan yang sedang menangani di sana begitu. Nah, tapi mungkin lebih kurang begini. Di dalam hukum acara perdata sendiri memang dikenal ada 3 bentuk intervensi ya, ada yang disebut fogging, Tussenkoms atau roving infrawaring. Jadi memang diberikan kemungkinan orang masuk dengan 3 cara ya. Perbedaannya kalau fogging itu dia masuk atas inisiatif sendiri tapi membela salah satu pihak. Kalau Tussenkoms dia masuk atas inisiatif sendiri tapi dia tidak memihak ya, independen. Nah, yang 3 roving infrawaring dia ditarik oleh salah satu pihak dan untuk ikut menanggung secara bersama-sama. Jadi dari 3 ini sebenarnya memang ya terbuka kemungkinan pihak ketiga masuk ya. Nah, nanti tinggal dia membuktikan sejauh mana kerugiannya, lalu hubungan hukumnya gitu ya. Termasuk dia di dalam klaster yang mana di antara ketiga Kalau ini. teman-teman SMA Pak Jokowi ini menurut perspektif hukum Anda mengalami kerugian tidak? Ya mungkin karena mereka merasa ijazahnya itu sama persis, satu angkatan dikeluarkan bersama-sama, sehingga mereka merasa kalau sampai Pak Jokowi dinyatakan palsu, maka mereka semua juga merasa akan terkena dampaknya sebagai pemegang ijazah palsu. Kedua juga mungkin mereka bisa menjelaskan situasi yang terjadi pada saat mereka bersekolah sejak awalnya masih berbentuk SPP sampai dengan SMA 6. Paling tidak untuk membantu majelis mengangkat fakta-fakta dari versi penggugat intervensi ya. Sekalipun juga sebenarnya bisa juga para alumni itu masuk melalui saksinya Pak Jokowi, bisa juga. Jadi ya kembali lagi ini pilihan-pilihan dan masing-masing pihak juga sudah memberikan pandangan ya, dari penggugat menolak, dari para tergugat menerima. Nanti kata akhirnya hakim lah yang memutuskan apakah boleh masuk atau dirasa tidak perlu. Kalau Pak Taufik melihatnya apakah gugatan intervensi ini dari teman-teman SMA Pak Jokowi akan diterima oleh PN Surakarta? Ya, tadi secara teori itu sudah disampaikan rekan kami, Saudara Rifai, dan saya ingin katakan ada 3 alasan utama ya. Yang pertama yang harus dimiliki itu adakah hubungan hukum, kemudian adakah kepentingan hukum yang harus dipertahankan, dan yang ketiga adakah potensi kerugian. Seperti tadi saya bilang bahwa ini gugatan perdata ruangnya ruang privat. Jadi menurut saya kami juga tidak menyebutkan di dalam deskripsi ya itu bahwa ini akan membatalkan seluruh ijazah yang pada tahun 80 bersama Pak Jokowi, sama sekali nggak ada. Jadi menurut Tapi kan saya, menurut Pak Rifai adalah alma maternya yang dianggap merugikan teman-teman Pak Jokowi juga. Iya, jadi begini, alma mater itu kan sebuah entitas ya, badan hukum. Nah, sementara teman-teman Pak Jokowi seberapapun banyaknya Mbak, itu mereka pribadi-pribadi. Jadi mereka tidak terkait langsung dengan kepentingan ini. Nah, sementara kalau kita mendasarkan pasal 27 Res Elemen itu sampai dengan pasal 281 itu harus ada 3 syarat tadi. Ada syarat hubungan hukum, ada syarat kepentingan hukum yang dipertahankan, dan yang ketiga kerugian. Nah, nggak ada karena kita tidak meragukan dan tidak menyoal ijazah-ijazah teman-teman Pak Jokowi begitu. Jadi sesuatu yang sudah jelas tidak kami soal. Begitu Mbak pertimbangan kami. Makanya kami optimis ini akan ditolak karena kalau ini dikabulkan aneh ya. Aneh karena kami mengajukan lebih dulu di Jogja begitu Mbak. Gimana Pak Rifai? Ada kemungkinan ditolakkah atau justru ada kemungkinan diterima oleh PN Surakarta menurut Anda? Ya kembali lagi sebenarnya nanti majelis hakim yang akan memutuskan setelah mendengar argumentasi kedua belah pihak ya. Termasuk juga majelis akan melihat untuk kepentingan pemeriksaan yang sedang dijalani ya. Karena mungkin saja dengan masuknya pihak ketiga, majelis bisa juga merasa terbantu untuk mendengar satu perspektif fakta dari pihak lain gitu ya. Nah, jadi kita kembalikan saja kepada majelis apa yang terbaik untuk pemeriksaan perkara ini, dengan juga tentunya mendengar semua argumen, baik keberatan dari penggugat, persetujuan dari para tergugat, termasuk kepentingan dari pemohon intervensi itu sendiri. Pak Taufik, Anda merasa terganggu tidak dengan adanya penggugat intervensi ini di tengah sidang yang sedang berjalan? Ya, kalau dikatakan terganggu secara langsung sih tidak ya, karena memang itu diperbolehkan. Siapapun tadi disebutkan rekan Rifai ada 3 alasan
intervensi. Cuma begini, Mbak, gugatan Fugeng itu kan gugatan mendukung. Nah, sayangnya mereka yang mau didukung ini nggak serius membela teman-teman Pak Jokowi. Terbukti apa? Misalkan tanggapannya itu hanya 1 lembar, 2 lembar. Nah, sementara tanggapan kami itu 8 lembar. Dan syarat dengan aturan-aturan hukum, syarat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum. Jadi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 itu bikinnya tanggapan cuma 1 lembar, 2 lembar. Jadi kayak ngasih press release begitu, Mbak. Yang menurut saya tidak serius, dan disitulah kami optimis bahwa karena tidak ada relasi kepentingan, tidak ada relasi kerugian, tidak ada relasi alasan hukum, ya kami optimis ditolak begitu. Pak Rifai, Anda kami konfirmasi kembali bahwa adalah kuasa hukum yang menangani kasus ijazah Jokowi di PN Sleman, betul ya? Bukan, saya yang di Jakarta, Yusuf. Oh, justru yang di Jakarta. Ada yang tidak? Di Barreskrim dan Polda. Yang di Polda. Ada tidak? Ini kan masing-masing kuasa hukum tentunya terus berkomunikasi. Ada tidak upaya hukum yang disiagakan untuk menghadapi gugatan intervensi ini? Kalau dari masuknya intervensi ini kan sebenarnya sesuatu juga yang tidak diperkirakan ya. Tapi intinya dengan adanya permohonan ini tentunya pihak kuasa hukum Pak Jokowi yang menangani di sana juga harus memberikan sikap. Ya, apakah dengan permohonan ini menerima atau tidak menerima dengan semua argumentasinya tentunya ya. Tapi kembali lagi ini kan perkara-perkara seperti ini kan memang karena perhatian publik kadang bisa intervensi ya. Ada juga kalau nggak salah yang di Sleman juga ada yang masuk intervensi, ada juga nanti mungkin jadi amicus curiae dan segala macamnya. Jadi ya semua dinamika mungkin terjadi ya. Intinya kalau buat kami tetap fokus untuk kepentingan Pak Jokowi tentunya. Sebagai kuasa hukum. Pak Taufik, jika memang gugatan intervensi ini kemungkinannya diterima oleh PN Surakarta, apa upaya hukum dari penggugat ijazah Jokowi? Ya, ini momentum strategis juga karena kami juga kami di satu sisi di Solo Pengadilan Surakarta sebagai penggugat, Mbak. Di Sleman kami ini mengajukan intervensi atas gugatan pengacara Makas ya, Komarding Didin ya. Tentunya kami sudah mengajukan lebih dulu. Kalau ini dikabulkan ya kami juga optimis intervensi kami di Pengadilan Sleman dikabulkan. Itu saja. Kalau ditanya strategi, saya akan sampai kalau kemarin dijadwalkan hakim itu sampai pada putusan 12 Agustus. Nah, saya optimis ya, mudah-mudahan tidak sampai eksepsi. Kalau eksepsi dikabulkan kan tidak pernah ada pembuktian tentang ijazah Pak Jokowi. Nah, saya juga sampaikan pada rekan-rekan termasuk rekan kami Bang Rifai Kusuma Negara, pengadilan ini kan tempat yang paling terhormat, tempat paling akademis untuk membuktikan seseorang ini guilty or not guilty, dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, sah atau tidak sah. Begitu, Mbak, itu optimisme kami. Baik, terima kasih Pak Muhammad Taufik, penggugat dari ijazah Jokowi, dan juga terima kasih Pak Rifai Kusuma Negara, pengacara dari Joko Widodo. Terima kasih, selamat malam. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.